Mendikbudristek periode 2019-2022, Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan terkait kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem dipanggil sebagai saksi dan dimintai keterangan terkait fungsi pengawasan menteri pada saat itu. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Penyidik Kejagung menggali keterangan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan hingga fungsi pengawasan serta peran Nadiem dalam pengadaan laptop. Kasus dugaan mega korupsi pengadaan Chromebook terkait proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek terjadi pada periode 2019-2022. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan, Nadiem Makarim dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi. Saya kira itu menjadi bagian ya, bahwa yang bersangkutan kan kita tahu menjabat menteri dalam kurun waktu itu tentu sangat berkaitan dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan ya yang dilakukan oleh yang bersangkutan terhadap jalannya pelaksanaan dari pengadaan Chromebook ini. Tentu nanti akan dipertanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini, dan tentu kita melihat apakah ada peran ya yang bersangkutan terkait dengan proses maupun pelaksanaan dari pengadaan, karena bagaimanapun bahwa sebagai pimpinan tertinggi di lembaga ya, saya kira sangat penting didengar keterangannya, apalagi kan menyangkut masalah anggaran yang tidak kecil ya, 9,9 triliun. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi termasuk 2 mantan staf khusus Nadiem Makarim dalam perkara ini. Fiona Handayani, ex-staf sus Nadiem, dan Ibrahim Arif selaku konsultan kementerian telah memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan terkait kasus ini. Sedangkan Juristan 3 kali mangkir dari pemanggilan dikarenakan sedang berada di luar negeri. Pihak penyidik pun masih melakukan upaya pendekatan persuasif agar Juris dapat memenuhi panggilan. Proyek pengadaan Chrome OS atau Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah telah naik ke tahap penyidikan dan diduga ada pemufakatan jahat melalui pengarahan khusus kepada tim teknis agar menyusun kajian pengadaan perangkat teknologi berupa laptop berbasis Chrome. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana jalannya pemeriksaan Nadiem Makarim di Kejaksaan Agung? Kita tanyakan kepada rekan kami, sudah ada Laura Luis. Laura, apakah pemeriksaan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah selesai dilakukan? Selamat sore Windy Wellingtonia, Aditya Nugroho dan juga pemirsa. Benar sekali, ex-Mendikbudristek tahun 2019-2022 Nadiem Makarim pada hari ini hadir ke gedung Kejagung di Jampitsus untuk melaksanakan pemeriksaan sebagai saksi. Kami kabarkan pemirsa, tadi Nadiem Makarim datang pada pukul 9:09 waktu Indonesia Barat dengan membawa sebuah tas yang kami duga berisi dokumen-dokumen penting terkait pemeriksaan pada hari ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan Anda, apakah pada saat ini pemeriksaan sudah selesai atau masih berlangsung? Memang tadi kami melihat pemirsa sejumlah atau beberapa tim kuasa hukum dari Nadiem Makarim terlihat keluar dari gedung Jampitsus Kejagung. Tapi pemirsa, kami masih belum bisa memastikan apakah proses pemeriksaan pada hari ini sudah selesai karena belum ada pernyataan resmi dari Kejagung RI dan tentunya kami akan atau masih menunggu momen tersebut berlangsung. Kemudian pemirsa, sedikit kita bahas mengenai kasus ini pemirsa, di mana pada hari ini Nadiem Makarim akan diperiksa sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait fungsi pengawasan kementerian pada saat itu pemirsa, di mana Nadiem dinilai mengetahui banyak hal terkait pelaksanaan pengadaan Chromebook pada program digitalisasi pendidikan pada tahun tersebut. Untuk kasus ini pemirsa, Kejagung telah menyiapkan 28 orang saksi yang akan diperiksa dan pada tanggal 21 Mei 2025
kasus ini telah naik dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan dengan sejumlah barang bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik berupa barang dokumen maupun barang elektronik, dan juga telah digeledah beberapa tempat sebagai bukti dari kasus ini. Hingga saat ini angka kerugian memang belum diketahui pemirsa. Namun untuk anggaran pengadaan laptop ini sendiri mencapai angka 9,9 rupiah, di mana kerinciannya adalah 6,3 triliun merupakan dana alokasi khusus dan 3,5 triliun merupakan dana satuan pendidikan. Di mana pemirsa untuk pemeriksaan dalam kasus ini bukan yang pertama kalinya. 3 saksi sebelumnya telah dipanggil untuk diperiksa, 2 diantaranya adalah ex-stafsus Kementerian pada era Nadiem Makarim dan 1 adalah ex-konsultan Kementerian, di mana Fiona Handayani selaku ex-stafsus Nadiem Makarim dan Ibrahim Arif selaku konsultan Kementerian telah memenuhi panggilan penyidik pada pertengahan tahun 2025. Tapi perlu Anda ketahui, pemirsa, bahwa ada 1 orang yang hingga saat ini masih digali oleh pihak penyidik Kejagung RI, yaitu adalah Juristan yang sudah 3 kali mangkir dari pemanggilan penyidik dikarenakan masih berada di luar negeri. Kemudian pemirsa, Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyatakan telah mencekal 3 orang tersebut untuk keluar dari luar negeri dikarenakan sudah 2 kali mangkir dari pemanggilan tim penyidik Kejagung RI. Kemudian pemirsa, memang dari kasus ini Kapus Penkum Harli Siregar juga menyampaikan bahwa adanya dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh beberapa pihak, di mana mereka mengerahkan tim teknis untuk membuat kebijakan teknis mengenai pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Di mana pemirsa, menurut Harli Siregar pada tahun 2020 penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan. Pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Kemudian pemirsa, terkait pemeriksaan pada hari ini kami masih menunggu dan kami akan kabarkan selengkapnya kepada Anda, karena berdasarkan pemeriksaan sebelumnya 2 stafsus dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi ini memakan waktu sekitar 10 jam lebih. Kami akan kabarkan selengkapnya kepada Anda pemirsa. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih Laura Luis atas laporan Anda langsung dari Kejaksaan Agung.